Setelah Pangan menyuruh Long Xuan untuk menyerangnya terlebih dahulu dalam pertarungan mereka di kompetisi daftar Sanhe, Long Xuan pun yang mendengarnya segera menunjukkan mode untuk menyerang Pang Han. Tetapi sebelum memulai pertarungan, ia pun juga mengingatkan Bang Otot itu agar selalu berhati-hati selama mereka melakukan buah ku hantam. Dengan setelah mengingatkan hal ini, ia pun perlahan memadatkan sekumpulan mana di tangannya yang segera memancarkan aura cahaya dingin. Saat itu pun tiba-tiba membentuk pedang panjang berbentuk naga dengan seluruh tubuh pedang itu diselimuti kristal es. Long Xuan pun kemudian memberitahukan Pang Han mengenai pedang panjang berbentuk naga yang dimunculkannya ini dinamai dengan sebutan pedang kristal dingin, memiliki kemampuan yang terbilang cukup tinggi dari 8 pedang yang dimiliki Pang Han. Oleh sebab itu ia pun lagi-lagi mengingatkan Pang Han untuk berhati-hati dari serangan pedang kristal dinginnya, sebab jika terkena serangan pedangnya ini, itu akan menimbulkan rasa dingin luar binasa di tubuhnya, membekukan darahnya, sampai bahkan menghancurkan tubuhnya. Menyebabkan Pang Han pun yang mendengarnya tampak tak menunjukkan ketakutannya sedikit pun akan info yang diberikan Long Xuan itu mengenai kengerian dari pedang kristal dinginnya, dengan hanya tetap berdiri diam di tempatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum kemudian memunculkan energi mana yang segera melonjak di tubuhnya, membentuk tubuh kuat Jin Luo yang dimilikinya. Saat kemampuan tubuh Jin Luo-nya itu mengandung energi panas yang sangat membara, dengan itu ditujukannya untuk mengcounter pancaran energi dingin dari pedang kristal Long Xuan. Melihat kemampuan tubuh Jin Luo yang dimunculkan Pang Han, Long Xuan pun hanya bisa secara fokus perlahan mengamatinya sebelum kemudian melesatkan pedang kristal di tangannya itu ke arah Pang Han. Saat itu pun segera memunculkan energi dingin yang segera melonjak di udara, menghasilkan sekumpulan kristal salju yang segera membentuk retakan di panggung arena, menyebabkan Pang Han pun yang melihatnya hanya bisa merasakan bahwa mana yang melindunginya perlahan mulai diselimuti pancaran dingin yang membekukan sekujur tubuhnya. Tetapi demikian ia pun tak menunjukkan kepanikannya sedikit pun, malah sebaliknya tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, meningkatkan kecepatan dari mananya yang segera menghasilkan gelombang panas. Dengan itu pun pada akhirnya menghilangkan pancaran energi dingin dari kemampuan pedang kristal Long Xuan yang sebelumnya mencoba menginvasi tubuhnya. Namun melihat Pang Han berhasil menghalau kemampuan pancaran energi dingin dari pedang kristalnya, Long Xuan pun tak mengendurkan sedikit pun serangan pedang panjangnya itu. Dengan segera ia melesatkannya lagi secara cepat ke arah Pang Han. Saat itu pun tanpa diduga tiba-tiba membentuk roh naga di atas pedang yang segera memuntahkan sekumpulan kristal es yang menghujani Pang Han. Dengan itu pun menyebabkan aliran mana panas yang menyelimutinya pada akhirnya dihancurkan dengan ledakan yang sangat dahsyat. Sebelum kemudian roh naga pun terus memuntahkan sekumpulan kristal es dari mulutnya yang secara mengejutkan tiba-tiba membentuk kastil dingin es di TKP Pang Han. Dengan itu pun pada akhirnya menjebaknya di dalamnya. Pasca Pang Han terjebak di dalam kastil esnya, Long Xuan pun yang saat ini sudah berdiri di luar lingkaran kastil es tiba-tiba menuju pedang kristalnya ke arah kastil es. Saat pedang itu pun tanpa basa-basi segera meluncur ke dinding es untuk kemudian tiba-tiba nongol di sisi Pang Han, memunculkan kemampuan gemuruh dewa hujan es yang tanpa ampun segera membombardir Pang Han sampai bahkan menyentuh mananya dengan pancaran ledakan, sehingga membuat Pang Han pun terguncang untuk sementara waktu di balik dinding kastil es yang menjebaknya semakin menjadi tebal. Terjebak di dalam dinding kastil es, Pang Han pun mencoba untuk mengamati isi di dalamnya dengan merasakan kekuatan besar dari gemuruh dewa hujan es yang terus menghantamnya. Tetapi untungnya dengan tubuh Jin Luo yang dimilikinya, ia pun tampak tak terlalu takut akan hal itu, sebab kemampuan tubuh Jin Luo-nya ini dapat mengcounter pembekuan yang akan dialaminya di dalam kastil es. Ketika Pang Han masih mengamati isi di dalam kastil es, suara Long Xuan pun tiba-tiba terdengar dari luar dengan memberitahukan pada Pang Han mengenai selama dirinya terjebak di dalam kastil es, itu akan terus-menerus mengkonsumsi mananya, yang jika selama ia memiliki sebuah senjata sihir terkuat, ia kemungkinan akan dapat terbebas dari dalamnya. Tetapi jika tidak, ia kemungkinan akan terus terjebak di dalamnya tanpa bisa keluar sedikit pun, sampai bahkan menyebabkan energi di dalam tubuhnya melemah. Namun di bawah info yang disebutkan Long Xuan, Pang Han pun hanya menunjukkan tawannya dengan tiba-tiba menunjukkan niatan untuk keluar dari dalam kastil es menggunakan seluruh kemampuan mana yang ada di dalam tubuhnya. Saat segera dengan teriakan kerasnya, ia pun mulai mengeluarkan sekumpulan mana yang sangat edan dari dalam tubuhnya. Dengan itu pun segera terbentuk di dalam kastil es. Melihat ini Long Xuan pun sontak menunjukkan keterkejutan di raut wajahnya dengan tidak menyangka Pang Han akan memunculkan mode barbarnya untuk keluar dari dalam kastil es, menyebabkannya pun spontan mengingatkan Bang Otot itu agar menghentikan tindakannya sebab hal itu sama sekali tak berguna. Yang bahkan jika ia keluar dari dalam kastil es, ia khawatir tindakan itu sama sekali tidak akan berhasil, saat malah sebaliknya mana yang akan dikonsumsinya semakin kejam. Dengan itu dapat dipastikan akan merugikan dirinya.
Bahkan bukan hanya Long Xuan yang dikejutkan dengan mode barbar yang ditunjukkan Pang Han, para penatua pun yang menyaksikannya juga menunjukkan hal yang sama. Dengan masing-masing dari mereka tak menyangka Long Xuan dapat menggunakan kemampuan yang sangat baik dalam mengendalikan pedang kristalnya, membuat mereka pun spontan menunjukkan kekhawatirannya akan kondisi Pang Han dalam pertarungan ini, sehingga menyebabkan mereka pun merasa baku hantam keduanya akan menimbulkan masalah yang sangat besar. Namun ketika kehebohan ini masih terjadi di TKP para penatua, suara keras pun secara mengejutkan tiba-tiba terdengar dari dalam kastil es. Saat secara mengejutkan Pang Han pun tetap menunjukkan mode barbarnya dengan terus-menerus memunculkan seluruh mana di dalam tubuhnya yang segera melonjak sangat edan. Saat hanya dalam hitungan detik, pasca dirinya memunculkan seluruh mana di dalam tubuhnya itu, dinding kastil es itu pun secara aneh pada akhirnya hancur dengan ledakan yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan semua orang di panggung penonton pun yang melihatnya pun spontan terbelalak keheranan. Setelah Pang Han menghancurkan kastil es, Long Xuan pun yang melihatnya sontak menunjukkan keterkejutan di raut wajahnya. Dengan tubuhnya terbang ke atas panggung arena, mencoba menghindari dampak besar dari ledakan yang dihasilkan Pang Han, sebelum kemudian ia melambaikan tangannya, melesatkan sekali lagi pedang kristalnya ke arah Pang Han. Diikuti juga dengan senjata ajaib lain yang dimilikinya. Saat senjata ajaib itu berbentuk lingkaran emas kecil, ia memiliki kemampuan menjebak seseorang di dalamnya, sehingga membuat semua orang di panggung penonton pun yang melihatnya spontan menunjukkan keterkejutannya dengan masing-masing dapat menebak kemungkinan Pang Han yang notabene sang kultivator rahasia magis akan kalah dalam pertarungan ini. Tetapi tanpa diduga, ketika kepesimisan akan kekalahan Pang Han masih dirasakan semua orang di panggung penonton. Secara mengejutkan, situasi di panggung arena pertarungan pun tiba-tiba berubah. Dengan pada saat ini tubuh Pang Han pun sekali lagi muncul di balik lonjakan aliran mana yang sangat kuat. Saat aliran mana itu pun kemudian bersatu membentuk dua telapak tangan raksasa yang masing-masing dari keduanya diarahkannya untuk meraih pedang kristal Long Xuan dan senjata ajaib lingkaran emasnya, sehingga membuat kedua senjata ajaib itu pun secara santuy diambil olehnya. Sebelum kemudian setelah mengamankan kedua senjata ajaib Long Xuan, mana di dalam tubuhnya pun tiba-tiba melonjak dan berputar-putar di sekitar tubuhnya, membentuk sekumpulan jaring besar. Dengan itu pun segera dilesatkannya ke arah Long Xuan, sehingga buat wanita bertanduk itu pun secara membagongkan terjebak di dalamnya, yang menyebabkannya pun pada akhirnya spontan mengungkapkan kesurenannya dalam pertarungan ini. Saat hal ini pun lantas membuat Pang Han yang mendengarnya segera menghentikan serangannya pada Long Xuan, mengembalikan dua senjata ajaibnya, sebelum kemudian segera melontarkan pujiannya pada wanita bertanduk itu yang memiliki kemampuan terbilang sangat hebat. Tetapi kali ini ia pun merasa dirinya lah yang masih terkuat dalam kompetisi ini, sehingga membuatnya pun akan menggesernya dari peringkat pertama daftar Sanhe dan mendapatkan sebuah hadiah hebat yang telah dijanjikan sekte. Dan setelah berakhirnya pertarungan antar keduanya, Long Xuan pun kemudian mengambil kedua senjata ajaibnya, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan segera berjalan keluar dari panggung arena. Di balik sedikit penyesalan yang terpancar di raut wajahnya, menyebabkan Pang Han pun yang melihatnya spontan menunjukkan kegirangan di balik senyumnya, dengan tak menyangka dirinya dapat mengalahkan sang peringkat pertama daftar Sanhe itu. Salah seorang penatua pun kemudian mengumumkan kemenangan Pang Han dalam kompetisi ini, sekaligus menempatkan namanya di peringkat pertama daftar Sanhe, menggeser Long Xuan yang kali ini secara otomatis turun ke peringkat kedua, dengan juga mendebak keluar Yuan Jiangkong dan Nantian dari peringkat daftar Sanhe. Sebelum kemudian si penatua itu pun melambaikan tangannya, memunculkan dua buah hadiah yang sebelumnya dijanjikan sekte untuk siapapun pemenang dalam kompetisi daftar Sanhe, berupa pil Yin Yang Wan Shoudan serta cermin api cahaya emas. Dengan pil Yin Yang itu memiliki efek khasiat meningkatkan kekuatan di dalam tubuh seorang praktisi, memungkinkan kemampuannya akan meningkat sangat pesat. Saat si penatua itu pun segera melesatkan kedua hadiah itu ke arah Pang Han, menyebabkan Pang Han pun segera meraihnya dan mulai perlahan mengamatinya, menemukan pil itu memiliki corak yang sangat indah, sehingga membuatnya pun merasa pil itu akan dapat meningkatkan kemampuan di dalam jati dirinya dan juga meningkatkan ketangguhan tubuh Mas Jin Luo-nya. Sementara cermin api cahaya emas memiliki bentuk heksagonal dengan corak nyala api merah di atasnya diselimuti garis-garis cahaya yang tampak seperti bunga teratai, sehingga buat Pang Han pun merasa cermin api itu benar-benar merupakan sebuah senjata sihir murni. Si penatua itu pun kemudian menjelaskan pada Pang Han mengenai kegunaan cermin api cahaya emas itu yang dapat memancarkan api emas dengan ditujukan untuk memurnikan iblis, dan api murninya bisa digunakan untuk memadatkan tulang belulang seorang praktisi, sehingga hal itu pun bisa membuat Pang Han dapat meningkatkan atau bahkan mengubah akar-akar di dalam tulangnya, yang selama ia dapat melakukan hal itu dan pergi ke kuil surga untuk melaporkannya, para penatua pun akan menilai kelahirannya dan mempromosikannya sebagai seorang murid sejati yang akan diberi basecamp tempat kekuasaan sendiri, dengan juga mengajarinya salah satu dari 8 kekuatan gaib sekte Yuhua, yaitu kemampuan sihir pintu.
Mendengar ini, Pangan pun spontan menunjukkan kegirangannya. Dengan tak menyangka dirinya akan dapat memiliki kesempatan dipromosikan menjadi seorang murid sejati, yang merupakan salah satu tujuan yang diidam-idamkannya di sekte Yuhua. Membuatnya pun merasa kekuatan di dalam tubuhnya akan terus meningkat lebih lanjut. Memikirkan hal ini, Pangan pun bergegas meninggalkan panggung arena untuk perlahan mendarat di TKP senior Jialan. Sebelum kemudian ia tiba-tiba mengeluarkan pilihan yang Wanso dan yang dimilikinya, dengan tanpa diduga menyerahkannya kepada senior Jialan, sembari mengingatkannya untuk memberikan pil itu kepada Long Xuan agar dirinya dapat menembus rahasia magis, memungkinkan dirinya akan dipromosikan menjadi murid sejati, sehingga membuatnya pun akan memiliki seorang murid yang memiliki gelar seorang murid sejati. Sontak saja melihat tindakan yang dilakukan Panghan, senior Jialan pun spontan menunjukkan keterkejutan hebat di raut wajahnya. Sebelum kemudian ia menanyakan pada Panghan mengenai dirinya yang mengapa memberikan pil yin yang itu pada Long Xuan, mengingat pil itu sangat berguna untuknya. Tapi di sini Panghan pun secara santuy bilang bahwa ia sama sekali tak membutuhkan pil itu, sebab ia hanya ingin mengandalkan kemampuan di dalam jati dirinya tanpa adanya bantuan benda lain. Saat itu dilakukannya dalam misinya melawan Hua Tiandu dalam waktu 10 tahun lagi.